Recording in progress. Ya, oke. Nah, ini teman-teman di sini sebelumnya mungkin yang udah pernah kenal dengan artikel SEO mungkin udah nggak asing ya dengan jenis artikel tersebut ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang baru mengenal mungkin pasti akan bertanya-tanya ya apa sih artikel SEO itu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sering baca berita online ya atau teman-teman sering baca apa artikel-artikel di ya artikel-artikel di media online lah ya di website ya kemudian di mana di berita di pengumuman ya atau di website pemerintah itu kan mestinya ada yang namanya tulisan ya tulisan pendek ya panjangnya berapa gitu. Nah itulah yang disebut sebagai artikel SEO ya. Jadi artikel SEO itu nanti adalah artikel yang tujuannya untuk diposting di media online. Media online itu bisa website, bisa juga eh, landing page, bisa juga disebar di portal berita ya. Jadi nanti artikel SEO itu kegunaannya macam-macam. Nah, artikel SEO itu tentunya ada perbedaan dengan artikel biasa ya. Artikel SEO itu berbeda dengan cerpen, artikel SEO itu juga berbeda dengan yang namanya novel ya. Jadi artikel SEO itu artikel yang mudah untuk terindeks dalam mesin pencari atau dalam Google. Jadi semisal kita posting artikel yang enggak SEO friendly dengan artikel yang SEO friendly itu lebih mudah untuk dikenali oleh Google itu yang artikel SEO ya. Artikel SEO itu istilahnya yang dikenal baik oleh Google. Nah, tentunya artikel SEO itu mempunyai beberapa kriteria ya untuk disebut artikel SEO. Jadi ketika kita mau menulis artikel untuk website itu nggak bisa sembarangan karena kita harus mengetahui strukturnya ya bagian-bagiannya apa yang harus ada ya. Kemudian penempatan kata kuncinya juga harus ada. Nah ini kuncinya adalah kata kunci. Jadi yang membedakan artikel SEO dengan artikel biasa itu adalah artikel SEO itu udah pasti ada yang namanya kata kuncinya. Nah, kata kunci itu apa? Kalau aku nyebutnya gampangannya kata kunci itu adalah nama panggilan bagi seseorang. Misal, saya kan Najib ya, berarti kata kunci bagi saya adalah Najib ya. Semakin banyak nama panggilan untuk saya, tentunya kan saya semakin terkenal ya. Misal, saya aja panggilan Najib, kemudian ada juga misal yang manggil Muhammad gitu ya. Nah, itu kan banyaknya panggilan itu membuat kita itu kan semakin mudah untuk dipanggil ya. Nah, sama dengan artikel juga kalau dia keywordnya bagus, keyword penempatannya bagus, tentunya dia akan mudah dipanggil dengan keyword apapun. Semisal orang mencari di Google mengetikkan eh, toko toko kurma online terdekat murah gitu. Pasti yang muncul kalau artikel kita SEO friendly tentunya yang muncul adalah artikel itu. Nah, itulah kata kunci itu semacam nama bagi sebuah artikel atau sebuah konten website. Nanti di sini saya akan sharing ya, sharing apa? Share screen. Oke. Nah, udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih bentuknya artikel SEO itu. Nah, di sini artikel SEO itu strukturnya ada seperti ini. Oke. Ya. Nah, inilah yang disebut sebagai artikel SEO. Misal aku mau membuat ini. Ini yang disebut sebagai artikel SEO ya. Jadi artikel SEO itu artikel yang dia secara struktur memang dibuat seramah mesin pencari ya. Jadi mesin pencari itu ketika meng-crawling, jadi kalau disebutnya di dalam dunia website itu crawling itu adalah robotnya Google itu eh, berselancar dari konten ke konten untuk menemukan artikel kita. Itulah disebut crawling. Jadi artikel SEO itu ketika di crawling oleh Google atau dicari oleh robotnya Google itu gampang ditemukan loh. Karena secara struktur dia itu sangat mesin pencari ya, sangat meramah mesin pencari. Nah, contohnya adalah seperti ini. Contoh dari artikel SEO friendly ya.
Yang pertama adalah artikel SEO friendly itu sudah pasti ada kata kuncinya. Ya. Kata kunci tadi untuk apa? Untuk memanggil konten kita ketika dicari oleh pencari di Google ya. Semisal ketika orang lagi membutuhkan tote bag ya, semisal dia mencari dengan kata kunci jual tote bag untuk ospek gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya kata kunci ini, artikel yang kita posting itu muncul ketika orang mencari dengan kata kunci jual tote bag untuk ospek. Nah, ini. Tujuannya kata kunci adalah untuk memunculkan konten kita di mesin mencari. Coba bayangkan teman-teman, misal artikelnya teman-teman nggak ada kata kuncinya. Apakah ketika orang yang mencari itu pasti akan menemukan websitenya teman-teman atau menemukan artikelnya teman-teman? Tentunya kan enggak ya. Pasti kalau artikel kita nggak ada kata kuncinya, nggak ada namanya, tentunya kan akan susah untuk dipanggil. Sama halnya dengan artikel. Ketika artikel kita ada kata kuncinya di judul, kemudian ada kata kuncinya di bagian mana paragraf pertama, ya itu kalau ada gitu berarti ini mudah untuk dipanggil oleh user atau oleh pencari di Google gitu ya. Mindsetnya mungkin yang perlu ditanamkan itu dulu ya, karena nanti kata kunci ini akan sering kita ulang-ulang di dalam artikel ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke apa pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang mungkin Mbak Awi Ahna ya. Dari dari mana Mbak Awi Ahna? Atau ini apa penulis ya? Teman-teman penulis ya. Ada Mbak Irma juga, Irma dari grup 2. Oke, kita lanjut ya sementara ini. Ini Mas Asgaf ini siapa ya? Dari mana? Mungkin enggak enggak ini ya meskipun ini off off mic unmute. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini di dalam artikel SEO kita yang perlu kita panggil kembali adalah mata pelajaran kita saat SD dulu atau saat SMP lah ya. Jadi kan pada saat SMP itu ada yang namanya ini ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang namanya kalimat ya. Ada juga yang namanya paragraf. Ada juga yang namanya adalah apa teman-teman? Kata ya, kata. Terus kemudian ada yang namanya frasa ya. Ada juga yang satuan terkecil namanya huruf ya. Jadi di dalam sebuah teks atau dalam sebuah artikel itu setidaknya kita harus memahami dulu satuan-satuannya ya. Huruf itu kan berarti ya gini lah, misal ada kata jual berarti J-nya itu huruf gitu ya. Nah, lalu kalau kata itu adalah satu satu kata ini aja ya. Berarti satu kata semisal jual ya tote bag untuk ya ini kata. Lalu kemudian untuk frasa, frasa itu eh, gabungan dari beberapa kata ya, gabungan beberapa kata yang punya arti khusus ya. Contohnya apa? Contohnya eh, tahun ajaran baru. Nah, itu kan gabungan kata yang mempunyai arti tertentu ya. Tahun ajaran baru itu berarti kan dia itu semacam ya tahun ajaran baru lah ya. Awal awal mula pelajaran gitu ya. Nah, lalu kalau kalimat ini adalah gabungan kata yang menjelaskan arti tertentu atau maksud tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya kalimat. Contohnya kalimat itu adalah dari titik ke titik. Itulah yang disebut sebagai kalimat ya, teman. Dari titik ke titik. Ya, semisal ini yang namanya disebut kalimat ya. Kalimat itu adalah dari awal sampai akhir titik ya, kalimat. Nah, kalimat ini biasanya rumusnya adalah SPOK, ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Ini harus dipahami dulu mungkin awal-awal. Nah, kalimat itu ada dua ya. Kita mengulang pelajaran aja lah.
kalimat itu ada kalimat pasif dan juga kalimat aktif ya. Nah, di dalam artikel SEO itu yang disarankan dipakai atau yang disarankan untuk dibuat sebagai kalimat itu adalah kalimat aktif ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah Najib pergi ke Taman Makam Pahlawan untuk semisal untuk eh, memperingati Hari Pahlawan. Ini yang disebut sebagai kalimat aktif. Kenapa kok aktif? Karena subjek ya Najib di sini dia aktif pergi ke sebuah tempat tertentu ya, untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, kalau kalimat pasif itu gimana contohnya? Contohnya adalah gini, contohnya adalah Budi diantar Bapak ke sekolah. Ini yang disebut kalimat pasif. Ini kalau dalam artikel SEO ini kurang bagus ya. Karena apa? Karena ini disebut kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu kalau dalam SEO itu dianggap sebagai artikel dengan keterbacaan yang kurang baik ya. Jadi artikel yang gampang dibaca oleh user itu dalam dalam SEO itu lebih baik memakai kalimat yang aktif ya atau subjeknya yang aktif ya. Gitu ya. Agak anu ya, Pak, pelajaran bahasa Indonesia mungkin kita perlu mengulang lagi. Lalu kemudian untuk paragraf. Nah, dalam artikel itu ada bagian yang namanya paragraf. Paragraf itu yang mana? Paragraf itu yang ini, teman-teman. Ya. Yang satu gerombol atau kumpulan kumpulan kalimat dalam satu bagian artikel. Nah, ini disebut sebagai paragraf ya. Nah, kita kan sudah mulai paham ya apa yang disebut huruf, kata ya, frasa, kemudian kalimat ya, kemudian paragraf ya. Lalu kalau kumpulan dari paragraf itu namanya nanti sudah jadi artikel ya. Sudah jadi artikel kumpulan paragraf. Nah, ini mungkin ini dulu yang perlu kita masukkan dalam mindset kita ketika akan bermain artikel SEO ya. Ini yang paling penting. Nah, lalu kemudian setelah kita memahami betul apa itu huruf, apa itu kata, apa itu frasa dan kalimat dan seterusnya, teman-teman kemudian kita perlu mengetahui soal bagaimana mengatur artikel ini sehingga bisa menjadi SEO friendly atau menjadi ramah mesin pencari atau menjadi gampang diindeks oleh mesin pencari gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita harus paham dulu apa struktur dari artikel SEO yang. Yang pertama adalah tentunya ada judul ya. Ada judulnya, pasti ada judulnya. Artikel SEO brand itu ada judul dan dalam judul itu sudah pasti ada kata kunci ya. Kata kuncinya adalah kalau ini jual tote bag untuk ospek dan mos gitu ya. Nah, lalu setelah itu artikel SEO itu juga sudah pasti ada yang namanya ini apa? Subjudul ya, tentu. Subjudul. Subjudul ini adalah yang ada di bagian tengah-tengah artikel ya. Jadi kalau kita pernah membaca apa ya, misal koran gitu ya, itu kan nggak ada ininya ya. Di dalam berita itu nggak ada subjudul-subjudulnya ya. Jadi langsung semisal ada judul, kemudian ada teks gitu ya, langsung ke bawah seret gitu ya. Nah, itu beda dengan artikel SEO. Kalau artikel SEO itu dia itu membuat artikel dengan adanya subjudul. Dengan adanya subjudul itu harapannya apa? Harapannya itu pembaca itu lebih mudah untuk memahami artikel. Jadi kita nggak nggak apa ya? Istilahnya nggak terlalu sulit nggak untuk memahami atau mencerna sebuah tulisan gitu ya. Bayangkan teman-teman kalau membaca sebuah teks gitu, semisal nggak ada subjudulnya kan tentunya kan akan apa ya, males ya, karena kan seluruhnya ada teksnya. Kecuali kalau ada subjudulnya kan lebih mudah. Nah, lalu kemudian struktur selanjutnya di dalam sebuah artikel SEO adalah biasanya itu ada gininya teman, ada yang namanya subjudul, ini biasanya adalah namanya sub-subjudul. Nah, ini sub-subjudul itu adalah subjudul yang anaknya subjudul. Itu yang namanya sub-subjudul. Nanti kalau settingnya adalah H3 kalau dibuat ya. Heading 3, H3. Nah, sub-subjudul ini biasanya nanti ada ininya,
poin-poinnya teman-teman. Satu apa ya, dua apa gitu ya. Itu sudah pasti gitu. Jadi yang pertama adalah ada subjudul, lalu kemudian di bawahnya adalah anak dari subjudul atau sub-subjudul. Nah, biasanya ada nomornya gini, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, itu kalau di dalam artikel SEO itu disebut sebagai listicle ya, atau list-list dalam bentuk nomor atau angka gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan orang untuk mencerna artikelnya juga ya. Ini juga untuk mempermudah untuk membedakan eh, apa yang kita sebutkan di dalam artikel itu juga penting ya. Nah, lalu kemudian setelah itu unsur dari artikel SEO yang harus ada juga adalah yang namanya CTA ini. Ini namanya CTA. CTA itu apa? CTA itu adalah call to action. Call to action ini apa? Call to action itu adalah sebuah paragraf penutup yang mana di dalamnya itu adalah kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Terserah teman-teman menyuruh orang untuk melakukan sesuatu itu melakukan apa? Misal melakukan untuk klik WhatsApp kami ya, atau kunjungi website kami di sini ya, atau bisa juga kunjungi link kami berikut ini ya. Call to action selanjutnya apa? Semisal teman-teman bisa juga kunjungi link Shopee kami ya. Terserah teman-teman. Sementing ada CTA-nya. Kenapa tiap artikel itu harus ada CTA-nya? Karena artikel yang nggak ada CTA-nya itu akan sia-sia ya. Karena orang ketika sudah membaca artikel ya, itu kalau nggak disuruh melakukan sesuatu, tentunya kan mereka akan keluar dari websitenya dan mereka mencari artikel lain. Nah, itu jangan sampai kita harus menghadang mereka untuk melakukan sesuatu. Misal baca juga di sini juga bisa. Biasanya kan kita temukan gitu ya. Baca juga artikel kami lain dan seterusnya. Nah, semakin orang betah di dalam website kita itu semakin bagus ya, karena metriknya atau nanti apa ranking website kita akan semakin bagus di mata Google ya, semakin betah. Nah, tapi sebaliknya kalau teman-teman punya website yang atau punya artikel yang ketika orang baru baca paragraf pertama aja udah mau keluar dari website atau mau back, menekan tombol back, itu berarti kurang bagus untuk website. Nah, itulah struktur-struktur artikel, teman-teman. Mungkin perlu tak ulang ya. Jadi yang pertama, artikel itu harus ada judulnya ya. Dan di dalam judul itu sudah pasti ada kata kuncinya. Lalu kedua adalah dalam artikel SEO itu juga ada yang namanya subjudul atau yang bagian heading ya, heading ini. Lalu unsur selanjutnya yang harus ada dalam artikel SEO adalah apa ini? Listicle ya atau heading 3 untuk menjelaskan poin-poin. Lalu kemudian yang harus ada di dalam artikel SEO selanjutnya adalah kita juga harus menempatkan kalimat persuasif atau kalimat yang menyuruh orang untuk melakukan sesuatu di bagian penutup. Itu ya, teman-teman. Untuk struktur artikel SEO. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan nggak dari chat juga? Monggo kalau ada yang perlu di-sharingkan. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian kan kita tadi sudah berkenalan dengan yang namanya kata kunci ya, teman-teman. Kata kunci mana tadi? Ini. Kita kan tadi sudah berkenalan dengan yang namanya kata kunci. Kata kunci itu ya, teman-teman. Kata kunci itu biasanya di dalam artikel SEO itu juga sering kali diulang-ulang ya. Jadi diulang-ulang itu bagaimana? Jadi diulang-ulang itu yang pertama kata kunci itu harus ada di judulnya. Kata kunci kan kita tadi kan analoginya adalah nama ya. Nah, nama itu juga harus ada di judul ya. Nama harus ada di judul. Nah, misal kayak gini, jual tote bag untuk ospek dan mos gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai kata kunci yang kita taruh di judul. Apakah judul ini hanya memuat kata kunci saja ya? Judul ini nggak harus memuat kata kunci aja. Bisa kita tambahkan lagi ya, semisal kunjungi toko gini, kunjungi toko jual tote bag untuk ospek dan mos ya. Nah, kemudian tambahkan lagi misal gini, koleksi terlengkap bisa antar luar kota. Ini contohnya gini, ini judul ya, teman-teman.
Tapi meskipun judulnya sepanjang ini, ya, meskipun judulnya panjang kayak gini, tapi tetap kata kuncinya adalah hanya ini, jual tote bag untuk ospek dan mos. Harapannya kita tetap menyasar orang ketika mencari dengan artikel dengan kata kunci itu, tetap nanti munculnya artikel kita. Tujuannya memberikan embel-embel kayak gini apa? Tujuannya adalah agar orang itu tertarik dengan artikel kita ya. Jadi Google itu kan sekarang nggak ada page one, nggak ada page two ya. Dia itu kan sekarang itu langsung, misal kita mengetikkan jual tote bag untuk ospek dan mos, kan langsung dia langsung banyak sekali yang ditampilkan ya. Contohnya kayak gini. Misal jual tote bag untuk ospek dan mos. Dia kan banyak sekali. Kalau dulu kan dia 1 sampai 10, kemudian ada halaman selanjutnya gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, dia langsung nih. Nah, tujuannya kita memberikan embel-embel kata-kata di sini ini adalah untuk agar orang itu tercenderung untuk ngeklik website kita karena dari judul aja udah menarik ya. Apalagi ketika mereka klik dalamnya, tentunya kan mereka semakin mendapatkan apa yang mereka dapatkan ya, pencari itu. Jadi teman-teman ketika menulis artikel SEO, selain memberikan keyword di dalam artikel atau di dalam judul, juga harus memberikan embel-embel kayak gini. Kunjungi toko jual tote bag untuk ospek dan mos, koleksi terlengkap bisa antar luar kota. Dan ini kan value-nya semakin meningkat ya kalau kita kasih judul atau kita kasih judul di bagian judul. Kita kasih judul di bagian atasnya, gitu ya. Nah, lalu kata kunci ini juga harus teman-teman ulang sebanyak mungkin di dalam artikel. Yang pertama, artikel SEO itu sudah pasti dia itu di paragraf pertama. Nah, ini di sini. Ini udah pasti ada kata kuncinya, teman-teman. Kata kuncinya harus ada di sini. Kata kuncinya ini ditulis apa adanya ya. Apa adanya itu gimana? Apa adanya itu nggak boleh ada sisipan-sisipan. Semisal jual tas, ada sisipannya tas. Ini nggak boleh atau nggak perlu ya. Kalau bolehnya boleh, cuma nggak perlu ya. Kita membuat artikel kita susah untuk naik ke page one nanti ya kalau ada tasnya. Semisal jual tas tote bag untuk ospek, ospek, kemudian prakarya semisal. Ini nggak perlu ya. Sisipan-sisipan kayak gini nggak. Teman-teman langsung aja nulis kata kuncinya apa. Semisal jual tote bag untuk ospek dan mos gitu aja ya langsung tulis ya. Jadi nggak perlu ada sisipan-sisipan kayak gini. Nah, gini, kata kunci sudah pasti selalu ada di paragraf pertama. Nah, di sini sudah pasti ada kata kuncinya. Nah, lalu selanjutnya kata kunci itu juga harus ada di bagian subjudul, teman-teman ya. Kata kunci harus juga ada di bagian subjudul ya. Nah, ini kan jual tote bag, perlengkapan mospek dan mos. Nah, di sini juga harus ada. Kemudian apa kata kunci itu juga harus ada yang di bagian sini, di bagian artikel lain ya. Semisal di sini, misal gini, kami jual tote bag untuk ospek dan mos yang keren. Nah, ini juga perlu. Jadi di dalam sebuah artikel itu harus ada kata kunci yang diulang-ulang ya teman. Semisal kata kuncinya adalah jual tas tote bag Jogja. Kata kunci ini harus diulang sebanyak mungkin di dalam artikel. Tapi juga jangan terlalu banyak juga ya. Proporsinya gimana? Proporsinya semisal artikel kita sebanyak 500 kata, itu sebaiknya kata kunci diulang sebanyak 5 kali ya. Lalu kalau artikel kita sepanjang 700 kata, itu kata kunci diulang sebanyak 7 kali. Kalau 1000 kata berarti kan berapa kali? 10 kali ya. Ini maksimal. Maksimal segitu. Nah, kalau artikel kita semisal cuma 300 kata, ini boleh diulang sebanyak 3 kali. Nah, ini. Jadi asumsinya dari angka ini, angka proporsi ini, kata kunci itu harus ada di tiap 100 kata dalam artikel ya. Jadi dalam setiap 100 kata itu usahakan ada yang namanya kata kunci ya teman-teman. Oke, mungkin ini.
Yang perlu kita pahami dulu itu untuk ketika akan membuat artikel SEO ya. Strukturnya harus dipahami dulu, kemudian eh, bagian-bagian unsurnya apa yang harus ada ya. Tadi kan kata kunci harus ada di judul, kata kunci harus ada di paragraf pertama, kata kunci harus ada di subjudul, kemudian kata kunci juga harus diulang-ulang sebanyak 100 kata, setiap 100 kata harus ada kata kuncinya dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika teman-teman menulis sebuah artikel ya, itu dalam satu kalimat ya, itu jangan terlalu panjang. Karena apa? Karena kalau terlalu panjang nanti yang membaca itu bisa ngos-ngosan ya. Karena kan kita mau menyenangkan pembaca ya, bukan mau menyengsarakan pembaca. Jadi jangan terlalu banyak membuat kalimat yang terlalu panjang. Kalimat yang terlalu panjang contohnya gimana? Nah, ini contohnya artikelku sendiri juga kalimatnya terlalu panjang-panjang. Ini contohnya. Sekarang panitia ospek lebih memilih tote bag sebagai penggantinya. Nah, ini berapa kata coba? Satu kalimat ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan. Nah, usahakan ketika menulis artikel SEO itu kalimatnya maksimal 10 kata aja ya. Jangan terlalu panjang. Termasuk ketika ada koma itu berarti dia masih dalam satu kalimat ya. Misal ini, sekarang panitia ospek lebih memilih koma, misal. Ini masih dalam satu kalimat ya. Jadi meskipun ada komanya itu tetap nggak mempengaruhi. Jadi tetap harus diperpendek ya kalimatnya. Nah, itu eh, untuk membuat artikel biar ramah pembaca dan juga ramah mesin pencari itu jangan terlalu panjang kalimatnya ya. Kalimatnya jangan terlalu panjang. Kemudian kalimatnya juga jangan terlalu banyak kalimat pasif ya. Semisal saya diundang ke grading penulis KDJ. Ya, itu jangan ya. Jangan ada kata di-nya ya. Saya diundang itu jangan. Lebih baik saya menghadiri kelas penulisan artikel kampus dosen jualan. Nah, itu lebih mudah, lebih bagus ya. Jadi jangan terlalu banyak kalimat pasif sama jangan terlalu panjang juga kalimatnya. Kemudian dalam satu paragraf, nah ini dalam satu paragraf itu juga jangan terlalu banyak kalimat kalau bisa ya. Tapi juga jangan terlalu sedikit. Nah, kemarin pas saya ngecek artikelnya teman-teman penulis itu, dia itu kadang dalam satu paragraf ya, paragraf ini ya teman-teman ya, paragraf ini. Itu biasanya kadang cuma dua kalimat gitu dok. Itu kan kurang ya. Kesannya kan nggak penuh ya artikelnya dibaca itu kayak ada yang lowong gitu ya. Nah itu nggak bagus juga ya. Jadi untuk artikel SEO itu usahakan dalam satu paragraf itu terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Contohnya udah ini udah ada contohnya. Nih satu ya satu, kemudian dua, tiga, kemudian empat. Ya, 3 sampai 4 paragraf aja. Jangan terlalu panjang juga, jangan terlalu banyak kalimat. Eh, semisal ini contohnya, tak? Contoh ini artikel ini contoh. Bentar. Nah ini contohnya artikel yang terlalu panjang, kalimatnya terlalu banyak. Nah ini kan kita bisa lihat satu, ya. Terus kemudian dua, tiga, tiga ya ternyata. Oh, ini nggak terlalu panjang. Ini Mas Asgaf bisa di mute. Oke, bentar. Oke, udah ya. Yes, yes. Nah, itu ya teman-teman. Jadi
artikelnya, ketika teman-teman nulis artikel, paragrafnya itu jangan terlalu banyak kalimat juga. Normalnya, standarnya terdiri dari 3 sampai 4 kalimat. Kurang dari itu, aku pikir itu nggak terlalu baik juga untuk artikel ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Strukturnya udah saya jelaskan, kemudian untuk eh, intinya juga udah. Nah, lalu kemudian yang perlu kita ketahui juga sebagai penulis ya, ini kita nggak usah melebar-lebar kemana-mana ke SEO dan lain-lain, nggak usah. Kita cukup belajar untuk memahami bagaimana menulis artikel SEO yang baik dulu ya. Nah, untuk menulis artikel SEO ya, teman-teman penulis itu yang perlu diketahui adalah ketika membuat subjudulnya. Subjudul ini nggak boleh sembarangan loh ya teman-teman ya. Misal, aku ingin menulis soal tema Aku ingin menulis soal tema, bentar, belum tak share screen. Aku ingin menulis soal tema ini, 10 tempat wisata di Yogyakarta paling hits, misal. Ini ketika teman-teman bikin subjudulnya, ini kan artikel ya, ini judul artikel ya, kita kunci. Kemudian ketika teman-teman mau bikin subjudul, itu teman-teman juga harus riset ya. Risetnya gimana? Risetnya itu adalah dengan melihat apa yang menjadi keyword suggest di Google ya. Misalkan kata kuncinya tempat wisata di Jogja paling hits. Teman-teman copy paste ini. Kemudian teman-teman cari di Google yang namanya keyword tool IO. Teman-teman cari di sini. Cari di sini, kemudian teman-teman kopas di sini. Ini disetting ke Indonesia dulu, Indonesia. Lalu disetting ke sini, dikopas ke sini. Tempat wisata di Jogja paling hits. Enter. Nah, nanti akan muncul keyword suggestion ya, keyword suggest ya. Keyword suggest itu keyword-keyword yang dia itu berkaitan dengan kata kunci yang utama tadi ya, teman-teman. Inilah yang bisa kita pakai sebagai subjudul. Wisata Jogja paling populer. Ini kan masih berkaitan ya sama judul kita tadi. Berarti kita pilih. Nah, ini bisa kita jadikan subjudul. Jadi yang penting teman-teman ketika menulis artikel SEO, penting teman-teman bisa bikin kerangkanya dulu aja. Kerangkanya itu apa? Ya si judul itu. Dibikin kerangkanya dulu. Wisata Jogja paling populer. Nah, ini. Nanti apalagi yang sesuai, yang relate sama tadi. Semisal. Semisal apa ya? Yang relate aja jadikan subjudul. Nah, ini. Semisal tempat wisata dekat Malioboro bisa. Tempat wisata dekat Malioboro. Jika sudah nggak ada yang berkaitan lagi ya dari ini, dari sini semua, itu nggak apa-apa, udah disudahi nggak apa-apa. Artinya kita ada 2 subjudul yang udah kita dapatkan. Lalu dari subjudul ini kita kembangkan, teman-teman. Misal wisata Jogja paling populer kita sebutkan satu apa? Malioboro, misal. Lalu kedua pantai Parangtritis, misalnya. Lalu ketiga, semisal Jogja Bay, misal. Terus kemudian apalagi kira-kira? Candi Prambanan. Nah, udah. Ini kita sudah mendapatkan kerangka artikelnya, teman. Oke ya. Nah, lalu ini juga kita bisa kembangkan yang di bawah ini, yang subjudul tadi. Tempat wisata dekat Malioboro, semisal satu, Keraton Jogja. Lalu kedua, Masjid Agung Jogja. Lalu kemudian apalagi? Taman Pintar ya, misal. Nah, ini kita udah mendapatkan kerangka artikel dari 2 keyword suggest tadi ya. Keyword suggest tadi kan wisata Jogja paling populer sama tempat wisata dekat Malioboro. Nah, ini kita bisa kembangkan menjadi poin-poin kayak gitu. Nah, dari kerangka inilah nanti artikel kita akan dibuat ya, teman-teman.
Kita tinggal ngisi aja berarti di sini. Nah, nah, untuk mengisi atau untuk menulis artikel yang saya sarankan adalah teman-teman harus mempercantik bagian paragraf pertama ya. Paragraf pertama itu paling penting ya. Karena kalau kita di paragraf pertama aja udah nggak menarik, itu otomatis orang itu nggak bakalan baca artikel kita. Caranya biar menarik gimana? Caranya langsung hadirkan problem di dalam paragraf pertama. Misal, ini kan berkaitan dengan tempat wisata di Jogja paling hits ya. Langsung aja hadirkan problem. Banyak orang tidak pernah menikmati Jogja karena beberapa alasan. Salah satunya karena tidak tahu tempat wisata di Jogja paling hits. Dia kan di paragraf pertama langsung menyodorkan problem ya, atau menyadarkan masalah. Jadi memang kita harus mencari masalah dalam artikel itu. Masalahnya apa? Banyak orang yang tidak pernah menikmati Jogja karena beberapa alasan. Nah ini kita harus menghadirkan masalah di sini. Dan masalahnya adalah ini. Masalah ini kalau dibuat-buat gimana nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa memberikan solusi di bawahnya ya. Masalah itu kan memang harus dibuat-buat ya. Nah, lalu kita langsung nanti melanjut. Misal kami merekomendasikan beberapa tempat ini karena kunjungan wisatawannya tembus angka 1 juta dalam setahun. Misal ya. Terus dan seterusnya nanti di paragraf bawahnya teman-teman isi sesuai dengan tema artikel ini ya, misal apa-apa gitu ya. Nah, itulah yang penerapan dari artikel SEO dan jangan lupa artikel SEO tadi dalam paragraf pertama ini juga harus pasti harus ada kata kuncinya. Kata kuncinya mana? Kalau yang ini tadi ini. Kata kuncinya tak sisipkan di dalam sini. Jadi artikel SEO itu bagaimana kita menulis dengan kata kunci yang disyaratkan itu, dengan kata kunci yang sejumlah 100 kata tiap paragraf itu, kita harus bisa menggabungkan ke dalam artikel. Kita harus bisa menggabungkan ke dalam pembahasan. Jadi jangan jangan cuma kita tempel-tempel tok, misal tempat wisata Jogja paling hits, terus kemudian kita tempel lagi di sini tempat wisata Jogja paling hits itu jangan. Kita harus menggabungkan dengan pembahasan agar artikel itu tampak natural ya teman-teman. Jangan sampai cuma ditempel-tempel tok, nggak baik ya. Kita harus menggabungkan dengan pembahasan. Gitu ya teman-teman ya, untuk penulisan artikel SEO. Nah, terus kemudian jangan lupa juga untuk memberikan CTA, call to action-nya semisal kami merekomendasikan semua tempat itu karena Anda akan rugi kalau tidak ke sana. Kemudian semisal CTA-nya, kami menawarkan jasa rental mobil untuk Anda yang bepergian ke tempat-tempat tersebut. Hubungi kami, ya, semisal hubungi kami di nomor berikut ini. Jadi tujuan artikel SEO itu yang paling utama memang adalah untuk istilahnya kita soft selling ya. Kita bagaimana kita mendapatkan kita awalnya adalah kita memberikan edukasi atau informasi ya dengan semisal dengan rekomendasi kayak gini. Terus kemudian di bawah nanti kita arahkan mereka untuk membeli sesuatu ya. Ya istilahnya hampir mirip-mirip dengan konten yang menyisipkan edukasi terus kemudian disisipkan sama penjualan ya. Istilahnya gitu. Nah, lalu kemudian yang seterusnya adalah teman-teman juga jangan lupa ketika menulis artikel SEO, jangan lupa juga untuk mengecek plagiasinya. Nah, itu paling penting ya. Karena artikel SEO yang plagiat itu tidak bisa disebut artikel SEO karena dia istilahnya sudah pernah ditulis oleh orang lain di internet atau di Google ya. Caranya mengecek plagiasi gimana? Caranya adalah dengan menggunakan tools bahan teks ya, teman. Toolsbahantext.com. Nah, teman-teman di sini bisa kopas artikelnya, kopas aja artikelnya yang udah jadi tentunya. Artikel yang udah jadi dikopas saja. Lalu kemudian setelah dikopas, teman-teman
cek di OneText tadi. Nah, di sini. Nah, yang menjadi catatan adalah untuk OneText ini, teman-teman saya sarankan untuk login atau untuk daftar dulu, daftar akunnya dulu ya, daftar akun di OneText ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan ya memakai email ya, tentunya ya, memakai email. Ini yang banyak kendalanya di sini biasanya teman-teman. Nah, teman-teman klik aja onetext.com. Nah, tentunya harus disiapkan dulu emailnya ya teman-teman. Klik di sini login, kemudian klik sign up ya, sign up di sini. Nah, buat teman-teman yang pakai email, yang pakai laptop boleh langsung dicoba ya. Kemudian masukkan email yang teman-teman pakai. Misal aku ini, pas gitu sini. Klik I'm not robot ya. Nah, ini biasanya ada kode verifikasinya. Oke. Lalu accept one text user agreement, jangan lupa dicentang. Oke, kemudian klik sign up. Nah, ini teman-teman bisa, semisal ada notif kayak gini, teman-teman perlu ini dulu, terjemahkan dulu ya, pakai Google Translate. Karena biasanya beda-beda, ini, apa, pesannya beda-beda. Kalau tadi kayaknya email ini pernah digunakan. Nah, email ini pernah digunakan. Nah, teman-teman kalau semisal belum merasa pernah menggunakan emailnya untuk daftar Bantex, lalu muncul notifikasi the email was taken tadi, ya, itu tetap teman-teman klik aja sign up, tetap ya, klik sign up sekali lagi. Kemudian teman-teman buka emailnya, buka email yang ada di sini mail.google.com. Buka emailnya, kemudian teman-teman bisa cari di bagian spam. Biasanya masuknya ke situ. Nah, kalau adanya masuknya di situ pasti nanti akan masuk ya. Jika nanti sudah masuk, teman-teman bisa langsung masuk ke email spam lalu kemudian konfirmasi akun atau bisa juga langsung ganti password tergantung emailnya yang masuk apa ya. Nah, nanti kalau sudah bisa masuk dan sudah bisa mendapatkan akun, mendapatkan password dan seterusnya, nanti bisa langsung login di sini, email, password ya. Dan saya sarankan ketika mendaftar OneText, itu daftarkan email yang benar-benar teman-teman pakai, ya, atau yang sering dipakai. Itu insya Allah lebih mudah untuk menerima email dari OneText. Kalau semisal ya akun email baru gitu, biasanya susah mendapatkan apa ini email. Nah, itu ya teman-teman untuk one text ya. Jadi ketika teman-teman bikin artikel tentunya harus dicek dengan one text agar kita tahu plagiasinya aman nggak, dia pernah ditulis orang lain nggak di Google gitu ya. Apalagi teman-teman kalau nanti semisal ada project ketika mengerjakan artikel dengan AI ya atau artificial intelligence itu pasti potensi plagiasinya atau potensi plagiatnya itu tinggi banget daripada teman-teman menulis sendiri pakai teman-teman menulis manual sendiri itu pasti plagiasinya lebih tinggi kalau misal menggunakan AI. Jadi memang harus perlu dicek pakai OneText. Kalau misal dicek pakai tools lain gimana? Aku sarankan tetap pakai OneText karena OneText itu yang paling sejauh ini yang paling ketat ya. Dalam artian ketat itu dia benar-benar tahu detail-detail apa kata-kata mana yang itu mencomot artikel yang pernah orang lain tulis. Hmm. Nanti bisa mendaftar sendiri ya teman-teman untuk konteksnya. Sebenarnya kalau kelas offline itu aku gampang ininya memandu ya. Tapi kalau kelasnya online kan tentunya harus ini ya, kita harus susah juga untuk komunikasinya. Tapi nggak apa-apa nanti bisa dicoba dan kalau ada yang kendala nanti boleh japri atau tanya di grup. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai sini dari teman-teman yang mungkin masih bingung atau terlalu cepat penjelasannya boleh ditanyakan.
Nanti di sisa waktu yang ada kita akan belajar ngulik soal UASIU ya. Jadi UASIU itu salah satu tools di WordPress yang biasanya digunakan untuk apa ngupload ngupload artikel ya atau untuk memposting artikel ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, aku langsung next lanjut ke bagian ini, bagian soal UX SEO. Oke, nah di sini aku ingin mencoba upload artikel. Ini nanti kan ada beberapa teman-teman calon penulis ya, calon penulis ya. Kayak Mbak Putri ya kayaknya, iya Mbak Putri hadir ya. Nah nanti akan jadi calon penulis juga. Nah ini nanti penting karena calon penulis yang baru, calon penulis generasi yang baru nanti nggak cuma nulis saja, tetapi juga upload juga. Ya. Jadi nanti ada include upload juga. Caranya gimana nanti akan saya share di sini. Nah, teman-teman ketika akan upload artikel, jadi teman-teman langsung masuk aja ke dashboardnya. Dashboard ini adalah eh, kalau teman-teman pernah ngeblog ya atau pernah blogging itu biasanya kan pasti pakai kalau nggak WordPress ya Blogger gitu ya. Nah ini hampir mirip kayak gitu. Kita buat memposting artikelnya dengan cara masuk ke sini dulu pakai akun dan juga password, kemudian klik post ya, postingan. Ya. Caranya nanti teman-teman add new post ya. Di sini ada kan tombol add new post, tambahkan postingan baru. Klik aja. Kemudian setelah itu diklik, nanti teman-teman back to artikelnya, kembali ke artikelnya, lalu kemudian kopas artikelnya, dikopas, salin, lalu kemudian kembali ke sini lagi, kemudian langsung taruh di sini. Nah, udah ya teman-teman ya. Kalau udah jangan lupa untuk judul ini harus kita taruh, nggak boleh ditaruh di sini, tetapi judul harus ditaruh di bagian title sini. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Nah, udah ya. Nah, kalau udah gini, ini jangan langsung diupload. Ini masih ada yang perlu kita selesaikan. Urusannya ini masih harus kita selesaikan dulu. Urusannya apa? Urusannya adalah kita harus mengkopas lagi kata kuncinya. Jual tote bag untuk ospek dan mos ya. Kita kopas kata kuncinya. Lalu kata kunci itu usahakan ada di sini teman-teman. Ada di slug atau di URL. Jadi URL-nya itu usahakan kata kunci aja. Ya. Jangan terlalu panjang URL-nya. Ini kan sesuai ya, jual toko jual tote bag untuk ospek dan mau sudah sesuai. Lalu kata kunci yang kita kopas tadi, ini teman-teman ke bawah terus sampai menemukan yang namanya UAS SEO. Ini yang kita akan utek-utek di sini, yang akan kita edit-edit di sini. Fokus keyphrase, ini masukkan aja di kolom sini kata kuncinya tadi teman. Kita kopas ya. Nah, kalau sudah dikopas, nanti akan muncul indikator. Ya, di sini, readability ini adalah indikator keterbacaan. Keterbacaan atau readability itu gimana maksudnya? Ini maksudnya adalah apakah artikel itu mudah dibaca atau enggak, ya, sama user atau sama pembaca gitu ya. Kalau SEO, SEO itu artinya adalah apakah artikel ini mudah dicerna mesin pencari atau enggak, mudah ditemukan mesin pencari atau enggak. SEO ini nih. Kalau ini indikatornya masih oranye, berwarna oranye dan juga ekspresinya masih masih mendatar ya, belum belum tersenyum, ini perlu kita selesaikan dulu PR-PR-nya di sini. Caranya gimana? Caranya klik readability, kemudian lihat di sini. Dia subheading distribution, dia masih belum ada, berarti belum ada subjudulnya. Nah, kita harus menyeting dulu subjudulnya. Caranya menyeting gimana? Caranya adalah teman-teman ini yang ada subjudul-subjudulnya ini
kita harus menyetingnya pakai ini, heading heading 2. Lalu untuk ini adalah heading 2 juga. Lalu untuk ini kan tadi karena ini listicle atau list atau poin-poin, maka ini masuknya ke heading 3. Masuknya ke heading 3. Lalu kalau ini kembali lagi ke heading 2. Nah, ini juga masuknya ke heading 2 juga. Oke, satu PR sudah terselesaikan. Ini kan akhirnya kan berubah jadi hijau dan dia emotnya tersenyum. Nah, ini berarti udah bagus. Ini udah keterbahasaannya udah baik ya artinya ya. Lalu kita harus melihat juga analisis SEO-nya gimana. Apakah dia udah emot tersenyum juga? Nah, ternyata dia ada beberapa masalah yang perlu kita selesaikan. Nah, ini dia ternyata kita klik SEO analisis, kita analisis SEO-nya. Dia ternyata belum ada gambar ya. Maka kita harus berikan gambar di sini agar artikel tersebut itu menjadi SEO friendly. Caranya gimana? Caranya klik tadi ya ini ya di bagian pojok kanan bawah, klik set feature image ya. Kemudian klik upload file, lalu kemudian pilih gambar yang akan teman-teman pasang. Misal ini klik aja. Oke, sudah. Berarti ini tinggal kita untuk ALT text, di sini kan ada yang nama ALT text ya teman. Ini kasih aja dengan kata kunci. Untuk title atau nama file ini kasih aja kata kunci. Oke, jika sudah kita klik set feature image. Nah, ini kan berarti image-nya sudah terselesaikan problem image-nya ya. Sekarang problem kita selanjutnya adalah internal link ya. Internal link-nya gimana? Internal link-nya kita harus men-setting juga. Internal link itu gimana? Internal link itu adalah link yang mengarah ke dalam website kita itu ya. Kalau external link itu adalah link yang mengarah ke website lain ya. Jadi gitu. Jadi ada dua jenis link, internal link dan juga external link. Kalau internal itu ya link yang mengarah ke halaman lain di website kita ya. Kalau eksternal itu link yang mengarah ke website lain atau URL lain gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau ingin menaruh internal link, teman-teman harus memilih beberapa frasa yang sekiranya itu mau di mau ditarget ya. Semisal aku mau menarget soal jual tote bag, kata-kata frasa jual tote bag. Ini nanti caranya gimana? Caranya ketika akan menaruh internal link, klik aja insert link sini yang gambarnya rantai ini atau gambarnya link ini. Kemudian ketikkan eh, domain atau URL yang mau ditarget teman. Misal jawon virtualmarketing.com. Kemudian klik enter. Udah. Ini kan udah ya berarti udah ada internal linknya. Nah ini berarti udah terselesaikan di sini ya. Tapi masih ada PR lagi meta description length. Panjang meta description masih kepanjangan. Nah kita harus membuatnya sependek dan sebagus mungkin ya. Kita kan tadi kata kuncinya adalah jual tote bag untuk ospek dan mos. Kata kunci ini juga harus ada di bagian meta description ya. Lalu setelah itu jual tote bag untuk ospek dan mos menyediakan misal menyediakan berbagai varian ukuran mulai dari 34 sampai 40 cm hingga 40 hingga 45 cm. Kami bisa antar ke setiap kota. Nah, ini sampai hijaunya mepet sini. Ini udah bagus berarti. Nah, kita udah menyeting meta description. Jadi meta description itu akan munculnya di sini, teman-teman. Bagian bawahnya sini. Misal kita mau klik ya, klik jual, tote bag untuk spek dan mouse gitu ya. Nantinya meta description itu akan munculnya di sini. Maka teman-teman harus membuatnya semenarik mungkin agar orang itu berminat untuk mengklik ya. Harus dibuat semenarik mungkin. Oke, dari sini kan udah ya.
Kita udah menyeting meta description, lalu kita lihat SEO analisisnya gimana. Ternyata dia udah ekspresinya udah hijau si UAS-nya. Ekspresi UAS sudah hijau, ekspresi readability udah hijau. Apakah ini udah bisa bisa kita posting? Ternyata masih belum. Kita harus menyeting juga yang namanya kategorinya. Ini maksudnya kategori apa? Artikel ini ya. Semisal artikel ini membahas soal tote bag, maka dia juga harus dicentang yang bagian tote bag ya. Atau kalau dia masuknya jadi blog atau dia di artikel, maka kita harus centang di bagian artikel. Udah, apakah ini sudah selesai? Belum. Ini kita harus kasih tag juga, semisal tote bag gitu ya. Atau semisal jual tote bag, semisal harga tote bag. Gunanya tag ini adalah untuk kita mempercepat crawling di Google juga, karena biasanya artikel itu kalau nggak ke indeks judulnya, biasanya juga tagnya. Jadi biar lebih cepat ke indeks Google. Kalau sudah tersetting itu semua, teman-teman tinggal langsung publish saja. Klik publish, udah aman, berarti udah terpublish di bagian sini, nanti akan muncul di sini. Oke, kita udah belajar upload juga, belajar nulis ya. Oke, ada rekamannya nanti akan di-share. Rekamannya bagi yang membutuhkan nanti bisa aja beri saya, akan saya kirimkan. Oke, ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Dari pesertanya masih full tim ya. Ada Mbak Irma, Mas Mbak Malawi, Mbak Miftahul, Mbak Putri, Mbak Kris juga. Nanti boleh kirim penugasan, barangkali berminat, boleh kirim penugasan. Nah, mungkin buat Mbak Putri ya, karena kan ini next mau join di penulis artikel plus publisher ya. Jadi nanti mungkin aku kirim ininya apa penugasannya nanti agak boleh dikerjakan dan nanti bisa dikirim ya 2 hari setelah kelas ya. 2 hari setelah kelas ini nanti dikirim ke saya dan nanti akan saya beri koreksi dan setelah itu bisa langsung join di grupnya, grup artikel. Oke, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Silakan. Gambarnya agak masuk gitu. Oh iya, untuk gambar teman-teman juga boleh menambahkan di bagian dalam artikelnya ya. Misal untuk gambar ini opsional ya sebenarnya. Tapi kalau ada gambarnya juga bagus ya. Misal artikelnya ini kan, teman-teman semisal membutuhkan gambar ilustrasi di bagian sini, semisal. Nah ini bisa aja langsung ditambahkan di sini. Add media, kemudian upload file dan seterusnya ya. Kita tambahkan. Nah, kita insert post sini. Nah, kita sisipkan di sini. Nah, ini nanti kan tentunya kan menambah ilustrasi juga dan menambah betah membaca juga kalau ada fotonya. Fotonya berapa maksimal? Kalau maksimal aku sarankan 5 aja ya. Biar apa? Biar nanti ngelotnya, artikel loadingnya juga nggak begitu lama ya. Karena semakin lama loading juga biasanya ngaruh ke ranknya juga nanti ya. Untuk cari gambar, ya terserah ya. Untuk gambar teman-teman, tapi yang diutamakan dulu ya tentunya sumber-sumber yang gratisan ya. Misal kayak ini Pexels ya, bisa cari di Pexels. Nah, ini bisa cari di sini teman-teman. Pexels atau bisa juga di Pixabay semisal. Bisa juga. Ini sumber-sumber gambar yang gratis. Tapi biasanya sumber-sumber gambar gratis ini ketika kita mau mencari gambar yang konteksnya Indonesia, misal kayak pasar tradisional gitu nggak ada. Karena kan dia database-nya itu biasanya banyak kan dari luar negeri. Nah, caranya gimana caranya biar kita bisa mendapatkan gambar itu dan itu kita nggak terkena plagiasi atau terkena copyright.
biasanya kita bisa cari di Google aja ya, misal ini. Misal kita mau mencari gambar pasar tradisional gitu ya. Langsung aja klik. Misal teman-teman, aku sarankan untuk memilih gambar-gambar yang dari media online atau portal online kayak gini. Langsung aja download ya. Kemudian teman-teman jangan langsung di-upload di artikelnya, tapi juga harus diedit. Semisal ditambahkan banner di bagian sini, teks bagian sini nggak apa. Jadi usahakan gimana artikel ini atau gambar ini itu copyright-nya nggak kena. Minimal kita mengelabui mesinnya Google dulu lah. Sebelum kita mengelabui detik, semisal detik nggak terima kalau kita pakai gambarnya. Gitu, Kak Miftahul. Nah, munculnya itu di sini, Kak. Munculnya nanti coba tak contohkan ya. Jawon. Munculnya itu di bagian thumbnail. Jadi memang nggak muncul di badan artikel. Ini kan tadi memang belum tak posting ya. Ini memang belum masih buat contoh aja. Biasanya untuk gambar ini nanti munculnya di sini. Munculnya di bagian thumbnail sini. Jadi nggak di dalam artikel, nggak di kata-katanya itu. Nggak. Contohnya ini. Munculnya nanti di sini. Di bagian atas setelah judul ya. Biasanya itu. Kalau di dalam sini, ini nanti ya tadi yang saya contohkan yang ilustrasi tadi. Gambar ilustrasi tadi. Tuh. Nah, makanya kan kalau untuk penulis yang only apa writing yang cuma nulis doang itu biasanya kan nggak wajib pakai gambar ya karena gambar nanti itu nanti yang bertugas adalah yang ngasih adalah publisher kita. Nah makanya ketika teman-teman menulisnya sesuai SEO friendly itu sebenarnya kita nggak kesulitan buat ngupload karena kita nggak perlu nyeting jiwasnya lah. Kita tinggal kopas, kita langsung tambahkan gambar udah bisa diupload. Tapi kalau artikelnya teman-teman misal masih masih peletotan ya masih banyak kesalahan sana sini. Nah, itu tugasnya publisher yang agak agak susah ya, karena kita harus membuat artikelnya itu menjadi indikatornya hijau. Itu yang paling menjadi PR. Tapi untuk sementara ini aku maksudnya untuk teman-teman menulis benar-benar tak ingatkan secara personal ya. Misal tak Jabri ini tolong diperbaiki ininya, diperbaiki ini gitu. Jadi nggak langsung tak ingatkan di grup. Tentunya kan kalau tak ingatkan di grup kan tentunya teman-teman yang ini ya apa nggak enak sendiri ya nanti. Saya ingatkannya secara pribadi. Oke, monggo. Apakah ada yang ditanyakan? Mbak Putri mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan Mbak. Nanti untuk penugasannya akan saya share ya penugasannya. Mbak Grace ABDC ini yang kemarin ini ya ngabuburit ya. Nah, nanti kalau mungkin berminat untuk gabung di freelance, ya boleh nanti bisa ini, saya kirimkan untuk penugasannya. Jadi kebetulan untuk next project ini kita lebih banyak memakai penulis, kita lebih banyak meng-hire penulis sekaligus publisher. Jadi menulis sekalian publish gitu ya. Jadi nggak cuma menulis saja, karena kita membutuhkan eh, penulis yang juga menghandle sebagai publisher. Dan nanti untuk penulisannya kita kombinasi pakai pakai ChatGPT atau Google Gemini dan juga menulis secara manual kita kombinasi. Jadi nggak pure nulis secara ini ya, secara apa? Manual. Oke, mungkin nggak ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Dari Mbak Irma, mungkin Mbak Irma ini udah lama ya di freelance ya, freelance penulis KDJ dari tahun 2000 berapa?
dua-dua ya. Mas Nawawi juga. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, aku akhiri sekian dan nanti boleh bertanya-tanya via Japri atau bisa juga bertanya lewat grup bagi teman-teman penulis. Oke ya, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhubung ini Mbak Vita udah nggak ada juga, nanti mungkin tak tutup ya, teman-teman bisa beraktivitas kembali. Terima kasih.